Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi kita belajar geografi bersama Ibu Ningsih. Nah, kita akan belajar tentang pengetahuan dasar peta. Oke, kita langsung masuk saja ya ke materinya. Apa itu peta? Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil, seperti kenampakannya jika dilihat dari atas, dengan ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal. Jadi, ada dua pengertian peta. Menurut istilah atau asal katanya, peta itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata map. Nah, kata map sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu mappa, yang artinya taplak atau kain penutup meja. Tapi secara umum bisa kita ketahui bahwa peta adalah rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu, sehingga dapat disajikan dalam bidang datar. Lalu, apa fungsi pembuatan peta? Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. Yang kedua, memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dalam bentuk-bentuk permukaan bumi. Yang ketiga, memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi. Lalu, yang terakhir, menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Jadi, tujuan dari pembuatan peta untuk membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk konstruksi jalan, navigasi, atau perencanaan. Yang kedua, analisis data spasial. Yang ketiga, menyimpan informasi. Yang keempat, membantu dalam pembuatan suatu desain. Dan yang terakhir, komunikasi informasi ruang. Lanjut, kita masuk ke jenis peta. Berdasarkan isinya, ada dua jenis peta, yaitu peta umum dan peta tematik. Kalau peta umum ini menggambarkan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi secara umum. Ya, ada dua jenis peta umum, yaitu peta korografi. Peta korografi adalah peta yang menampilkan secara keseluruhan ya, permukaan bumi secara umum, misalnya atlas. Ya. Kalau yang kedua itu ada peta topografi. Kalau topografi ini menggambarkan bentuk atau relief dari permukaan bumi, misalnya peta kontur. Ya. Lalu jenis peta yang kedua itu adalah peta tematik. Peta tematik itu menggambarkan fenomena tertentu saja, misalnya peta kepadatan penduduk, peta pertambangan, dan peta curah hujan. Jadi yang ditampilkan hanya fenomena tertentu saja berdasarkan judul dari si peta tersebut. Lanjut. Dalam suatu peta itu ada komponennya, ya. Yang pertama itu dalam peta harus ada judulnya. Lalu biasanya juga ada garis tepi, ya. Yang ketiga ada orientasi atau petunjuk arah. Yang keempat ada skalanya. Yang kelima ada legenda atau keterangan peta. Lalu ada koordinat atau garis bujur dan garis lintang. Lalu ada simbol peta, ada lettering, dan warna peta. Kita lihat berikut adalah contoh peta Provinsi Jawa Barat. Di situ ada judul, orientasi, garis tepi, garis astronomis, peta insert, itu peta yang diperkecil, legenda, itu berisi keterangan, skala ya, itu ada skala garis, lalu ada simbol, sumber petanya dari mana, dan tahun pembuatannya. Nah, kita lihat tentang skala peta.
Macam-macamnya berdasarkan ukurannya itu ada skala kadaster atau peta teknik. Ini skalanya 1:100 sampai 1:5000. Biasanya digunakan untuk mengukur tanah. Lalu ada peta besar, skalanya 1:5000 sampai 1:250.000. Ya, ini biasanya untuk peta desa atau kecamatan. Lalu peta sedang, skalanya 1:250.000 sampai 500.000. Ini biasanya untuk memetakan kabupaten atau kota. Lalu peta kecil, skalanya 1:500.000 sampai 1:1 juta, biasanya untuk peta provinsi. Nah, yang terakhir, yang paling besar, yaitu adalah peta geografis ya, skalanya lebih dari 1:1 juta. Ini biasanya mencakup untuk peta wilayah negara, regional, misalnya Asia Tenggara, lalu peta benua ataupun peta dunia. Kita lanjut. Yang kedua, berdasarkan bentuknya, itu ada 3 jenis skala. Yang pertama, skala verbal, itu berarti berdasarkan tulisannya ya, atau kata-katanya. Misalnya, skala 1 cm untuk 1 km. Artinya, setiap jarak 1 cm pada peta setara dengan 1 km pada jarak sebenarnya, ya, atau di lapangan. Yang kedua, skala angka. Skala angka tadi, skala 1:1 juta, 1:250.000, ya. Itu merupakan skala angka, bentuknya angka. Dan yang terakhir, skala batang atau grafis, berarti berbentuk batang, seperti yang ada di gambar. Lalu, kita masuk ke simbol peta. Yang pertama itu ada simbol titik. Ya, simbol titik sendiri dibagi menjadi 2. Ada geometrik dan gambar. Geometrik itu ada ibu kota negara, provinsi, kota madya, ya. Ada gunung, gunung berapi. Kalau yang gambar berupa gambar, ini ada bandara, ya, ada pelabuhan, ada ketinggian gunung, perkebunan, satwa, ya. Lanjut, yang kedua, simbol garis berarti berupa garis. Ada batas negara, provinsi, kabupaten, ada jalan, jalan negara, jalan raya, jalan tol, jalan kabupaten, ya. Lalu ada juga jalan kereta api, pipa minyak, ya, sungai, bendungan, itu termasuk ke dalam simbol garis. Dan kalau simbol bidang atau area, ini berarti berbentuk seperti area ya. Ini contohnya adalah hutan, rawa, perkebunan, pertanian, itu masuk ke dalam simbol bidang atau area. Dan yang terakhir, ada simbol warna ya. Ini untuk menunjukkan ketinggian daratan di permukaan bumi maupun di lautnya ya. Kalau biru itu biasanya untuk perairan nih, biru tua itu untuk laut dalam, biru muda untuk laut dangkal, teluk, danau, selat, sungai ya. Lalu warna hijau untuk dataran rendah, kuning dataran tinggi, coklat itu pegunungan, kalau coklat muda pegunungan, coklat tuanya pegunungan yang lebih tinggi lagi. Dan yang terakhir warna merah itu biasanya untuk gunung berapi, jalan, kota, ya, seperti itu. Lanjut, kita masuk ke proyeksi peta. Proyeksi peta adalah cara penggambaran garis-garis meridian dan paralel dari globe ke dalam bidang datar nih untuk memetakan suatu daerah ya. Ada 3 jenis. Seperti ini gambarnya. Ya. Ada proyeksi azimutal atau zenital. Ini biasanya untuk di daerah kutub nih. Lalu ada proyeksi kerucut
untuk negara-negara di lintang tengah seperti di Eropa. Lalu yang ketiga, proyeksi silinder atau tabung. Ini biasanya untuk daerah yang berada di khatulistiwa ya. Oke, kiranya untuk pengetahuan dasar pemetaan ini sampai di sini dulu. Ada sedikit quotes yang bisa kita kutip berkaitan dengan peta. Ini dari Agim, ya, yaitu orang yang tidak punya ilmu seperti memasuki hutan belantara tetapi tidak membawa peta. Jadi tugas kalian sebagai pelajar adalah belajar. Jadi banyak-banyak gali ilmu di sekolah ya, karena memang menjadi orang yang pintar itu pasti banyak manfaatnya. Apalagi kalau kalian sudah punya cita-cita yang tinggi. Nah, kalau kalian punya bekal ilmu, insya Allah akan tercapai tuh cita-cita kalian. Oke, untuk yang mau berdiskusi, bertanya-tanya tentang materi yang Ibu jelaskan, boleh mengirim melalui email atau handphone ya, dengan jam konsultasinya dari jam 3 sore sampai jam 6, itu setiap Senin sampai Jumat. Terima kasih, saya akhiri untuk pertemuan kita. Sampai ketemu lagi, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.